saat ini saudara akan melihat ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Keluargamu dimenangkan, bangsa ini dimenangkan Tuhan. Bahkan seluruh bumi ini menyembah satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Mari bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Kibarkan panci Tuhan tinggi, sampai namamu ditinggikan di seluruh bumi Tuhan. Terima kasih. Mari bersama-sama. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi katakan mari. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju Umat panggilan Tuhan bersama-sama. bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh seperti nama Yesus Tuhan. Katakan Raja segala raja dialah. Suruhkan sama-sama. Raja. Sorakan haleluya. Disembah dan ditinggikan selama-lamanya. Come on GBPR lebih lagi sama-sama. Kita semua umat pilihan Allah, Sama-sama. dengarlah panggilannya untuk menggenapi Katakan kanan kirimu. sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari bersama-sama. Bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi Mari nyatakan nyatakan kebesaran. sama. Semua lidah mengaku Yesus Kristus. Raja Segala raja. Katakan dialah raja. Raja. Kami sepakat bersatu hati meninggikan satu nama di atas segala nama, sampai semua suku kaum dan bahasa menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai setiap lutut. Mari sama-sama. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Segala raja. Saudara siap? Bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan. Raja segala Kami katakan Tuhan. dialah Raja. Mari katakan dialah Tuhan. Dialah Raja. Suarakan sama-sama. Raja. Haleluya. Selamat malam teman-teman pemuda Philadelphia dimanapun berada, apa kabarnya? Saya berharap kita dalam keadaan sehat dan baik meskipun situasi lagi tidak baik karena sengkawang zona merah.
Teman-teman sekalian, kita bersama-sama belajar firman Tuhan malam ini dengan sebuah tema iman yang tak biasa. Iman yang tak biasa. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan masih memberi kami kekuatan, kesehatan, nafas hidup hingga sampai saat ini. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, karena kami siap dibentuk, dibina, dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Di tengah situasi yang genting, situasi yang tidak menentu sekarang ini, ajarkan kami ya Tuhan, untuk boleh terus percaya kepada Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami. Tuhan tolong dan Tuhan berkati pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Teman-teman sekalian, iman yang tak biasa. Seringkali tanpa kita sadari ketika kita mengikut Tuhan, di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, kita seringkali mengikut Tuhan dengan mental konsumerisme. Ya, kalau Tuhan mengabulkan atau menyediakan apa yang saya butuhkan, apa yang saya inginkan, apa yang saya rindukan, maka saya tetap mau percaya, mau mengikut Tuhan. Jika hidup saya aman, sejahtera, sentosa, baik, mulus adanya, maka saya akan semangat sekali untuk mengikut Tuhan, untuk melayani Tuhan. Tapi seringkali ketika keadaannya berbeda, ketika apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan realita yang ada, kita acap kali kecewa, atau kita beralih kepada yang lain. Kita berpindah hati kepada yang lain. Lalu kita kemudian bertanya, aduh Tuhan, Engkau sanggup tidak? Tuhan, kenapa sih harusnya begini? Kenapa begitu? Dan lain sebagainya. Teman-teman yang terkasih, tetapi firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita. Iman yang tak biasa, apa artinya? Iman yang teguh. Meskipun situasi kondisi tidak diubahkan, doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, kita tetap percaya kepada Dia. Kita tetap teguh imannya, mengiring Tuhan. Saudara, ini susah sekali dan ini sulit. Ini adalah pelajaran seumur hidup kita di dalam mengiring Tuhan. Tapi malam ini mari kita belajar dari 3 tokoh di dalam Alkitab, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika waktu itu Raja Nebukadnezar membuat patung emas, lalu kemudian seluruh rakyatnya harus disuruh menyembah patung emas yang dibuat oleh raja. Saudara, seluruh rakyat tanpa terkecuali harus sembah patung emas yang didirikan oleh raja. Tapi menariknya, Sadrak, Mesak, Abednego menolak untuk menyembah patung itu. Dan kita melihat ketika mereka menolak untuk tidak menyembah, mereka terancam, mereka diancam, dan juga hidup mereka ada di dalam bahaya. Itulah sebabnya kalau kita membaca Daniel pasal 3, di situ kita melihat bahwa ketika Nebukadnezar mendengar bahwa ada 3 orang nih yang tetap berdiri teguh tidak mau menyembah patung yang dia buat, maka dia panggil tuh Sadrak, Mesak, Abednego, dia panggil. Lalu kemudian dia berkata di dalam pasal 3 ayat 14, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Ayat 15. Sekarang, jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab gambus, sedam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian,
sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Jika kamu mendengar bunyi itu, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Saudara, Nebukadnezar memberi mereka pilihan. Hei, kalau kamu mendengar bunyi sangkakala, bunyi-bunyian itu, kamu harus menyembah patung itu. Tapi jika kamu menolak, maka engkau akan dicampakkan seketika. Ketika kamu menolak perintah itu, seketika engkau akan dicampakkan dalam perapian yang menyala-nyala. Dan terakhir Nebukadnezar kata, dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku kalau aku sedang mencampakkan engkau dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara, sebuah ancaman yang luar biasa. Bukan ancaman dari orang yang biasa, tetapi dari raja sendiri. Menariknya ketika mereka mendengar ancaman ini, ketika mendengar perintah ini, apakah Sadrak, Mesak dan Abednego kemudian cepat-cepat berbalik lalu kemudian aduh, situasi dalam bahaya, kita ada dalam ancaman, ya sudahlah kita sembah aja daripada kita dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala, ya udah sembah aja, maka kita akan dilepaskan dari jerat ancaman raja ini. Tapi menariknya saudara, Sadrak, Mesak dan Abednego tetap di dalam pendirian mereka, tetap di dalam iman mereka. Mereka menjawab raja demikian, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Sebenarnya ini bukan sanggup ya. Jika Allah yang kami puja mau melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kamu tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, sebuah respons jawaban yang luar biasa dari Mesak dan Abednego. Mereka menjawab raja demikian, Raja, jika Allah yang kami puja mau melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi jikapun Allah yang kami puja itu, Allah yang kami sembah itu tidak melepaskan kami, tidak menolong kami, maka ketahui bahwa kami tidak akan, garis bawah ya, tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, sebuah iman yang luar biasa. Di tengah ancaman, di tengah bahaya yang ada di depan mata, taruhannya adalah nyawa, mereka masih mengatakan, jika Tuhan mau melepaskan kami, Tuhan mau melepaskan kami, maka Ia sanggup mengerjakannya. Tetapi jika Tuhan tidak menghendaki untuk melepaskan kami, maka kami tidak akan berpaling. Kami tidak akan mau memuja dan menyembah patung yang Engkau dirikan. Saudara yang terkasih, ini adalah iman yang luar biasa. Tidak didasari pada situasi kondisi. Seringkali dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan menjawab ya, maka aku akan giat. Kalau Tuhan menjawab tidak, aduh Tuhan kenapa, lalu bersungut-sungut. Tapi mari kita belajar dari Sadrak, Mesak dan Abednego. Jika Tuhan tidak mau, maka saya akan tetap menyembah Tuhan yang saya sembah, bukan yang didirikan, bukan patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Meskipun nyawa taruhannya,
saya akan tetap dalam imanku kepada Tuhan yang saya percaya. Saudara, inilah iman yang sungguh luar biasa. Tidak dipengaruhi oleh situasi kondisi yang kita alami. Jika Tuhan mau menyembuhkan saya, maka Ia akan menyembuhkan saya. Jika Tuhan tidak mau menyembuhkan saya, maka oke, saya akan terima. Dan aku tetap percaya kepada Tuhan. Tapi dalam realita kita mengikut Tuhan seringkali, Tuhan, jika Engkau tidak menyembuhkan saya, maka saya akan mencari bala bantuan dari tempat lain. Maka saya akan berpaling darimu Tuhan. Karena Engkau tidak sanggup dan tidak mau menyembuhkan aku. Saudara, iman yang demikian adalah iman yang cetek sekali. Tapi iman yang luar biasa adalah tetap mempercayai Tuhan. Mempercayai rencana kehendak Tuhan. Meskipun itu berbeda dengan keinginan kita. Tetap mengatakan terima kasih Tuhan. Meskipun kita tidak mendapatkan apa yang kita doakan, apa yang kita minta. Itu adalah iman yang luar biasa. Iman yang tidak biasa. Tetap berkata terima kasih Tuhan. Dan aku tetap mempercayai Tuhan. Saudara, seringkali kita beriman kepada Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan karena aku melihat yang mengerjakan ini, yang melakukan mukjizat ini, yang menyembuhkan ini, yang melakukan ini A, B, dan C. Maka aku percaya kepada Tuhan. Tapi jika tidak, maka Tuhan, aku bertanya-tanya dulu. Aku tidak percaya sepenuhnya. Saudara, itulah sebabnya di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus mengatakan kepada muridnya, Ia berkata, berbahagialah mereka yang percaya meskipun tidak melihat. Berbahagialah mereka yang percaya kepada Tuhan meskipun tidak tahu rencana Tuhan dalam kehidupan kita 100%. Tapi kita tetap mempercayai Dia bahwa Ia memberikan yang terbaik bagi kita. Saudara, contoh yang kedua adalah Tuhan Yesus sendiri. Ketika Tuhan Yesus sendiri di dalam pergumulannya hendak naik di dalam perjalanan salib, di dalam jalan salib yang sudah ditentukan oleh Allah Bapa kepadanya, kita melihat di Taman Getsemani di dalam Matius 26, Tuhan Yesus berdoa. Ayat 42 begini doa Tuhan Yesus. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak. Saudara, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali aku meminumnya, jadilah kehendak. Dia minta kepada Bapa, kalau boleh janganlah Tuhan saya meminum cawan ini, tapi jikalau harus saya yang melakukannya, yang meminumnya, maka jadilah kehendakmu. Apa artinya? Taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Taat sepenuhnya pada rencana Bapa, terus di dalam karya keselamatan yang dirancang oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Saudara, biarlah itu juga boleh menjadi doa kita. Ketika kita berdoa tentang sesuatu, ketika kita berdoa kepada Tuhan, jikalau Engkau menjawab tidak, maka jadilah kehendak-Mu. Jikalau Engkau menolak permintaanku ini ya Tuhan, maka jadilah kehendak-Mu. Aku tetap mempercayai Engkau di dalam kehidupan. Saudara, di tengah masa yang sulit sekarang ini, kita melihat orang yang positif COVID semakin melonjak. Di dalam hati kita timbul kecemasan, timbul kekhawatiran, timbul ketakutan. Aduh, mungkin kalau tahun lalu orang yang terkena COVID, aduh masih jauh lah, masih orang Jakarta yang banyak. Tetapi tahun-tahun ini, belakangan ini,
COVID itu semakin nyata, COVID itu semakin dekat. Mungkin itu keluarga kita, mungkin itu kerabat kita, itu termasuk orang yang kita kasihi, orang yang dekat dengan kita, atau kita sendiri yang kena COVID. Saudara, bagaimana kita menyikapinya? Apa kita kemudian bertanya, Tuhan, kenapa saya kena COVID? Apakah saya sudah taat prokes loh Tuhan? Saya tidak kemana-mana, tapi kenapa saya kena? Keluarga aku kena, dan lain sebagainya. Saudara, biarlah kita tidak memiliki iman yang demikian. Tapi bagaimana ketika kita terkena COVID pun, kita masih tetap percaya bahwa Tuhan sanggup mengendalikan segala situasi. Dan jika Tuhan mau menyembuhkan, Ia menyembuhkan kita. Dan jika Tuhan tidak menyembuhkan, pilihlah aku tetap percaya kepada. Saudara, ini memang tidak mudah. Tapi mari kita belajar memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Iman yang tidak dilandasi oleh situasi kondisi. Iman yang tidak dipengaruhi oleh keadaan yang menghimpit kita. Tapi meskipun keadaan susah, sulit, sukar, hati kita tetap berpaut kepada Tuhan. Tetap percaya kepadanya bahwa kehendaknya, rencananya dalam kehidupan Tuhan pasti baik, terbaik adanya. Karena itu, mari tetap percaya kepada Tuhan. Mari tetap beriman kepada Tuhan meskipun keadaan tidak berubah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.